Jadi Pak, ya. Baik. Jadi sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bisa mengerti pada itu kelasnya mungkin. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa berdoa selesai. Oke, setelah berdoa, ada yang tidak hadir pada hari ini? Pak, Tiga, ada siapa? Andi, juga, kerja, Oke, mana ya? Balasan apa ya? Oke, anak-anak pada hari ini kita lakukan hadis ya tentang indahnya ikhlas dalam beribadah. Sebelumnya, anak-anak ada yang tahu apa itu ikhlas? Angkat tangannya. Ikhlas. Angkat tangan. Yang mau jawab. Ikhlasnya memberi tanpa mengharapkan kembalian. Jadi memberi tanpa ambil. Tingkatnya memberi ikhlas. Oke, ada lagi? Ikhlas seperti tanpa mengharapkan imbalan. Jadi ikhlas, betul jawaban dari anak. Jadi ikhlas adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa niatan lain. Jadi kita beribadah dalam bentuk misalnya dalam menolong orang lain, beribadah hanya kepada Allah. Itu niatannya hanya untuk Allah, tidak ada campuran dengan niatan lain. Tidak ada niatan riya seperti itu. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Lalu Quran surah Al-An'am ayat 193, 192 sampai 193 ada yang bisa bacakan coba Pak? Silakan. Lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallahul azim. Nah, di sini terjemahan dari bahasa Arab ada yang bisa bacakan coba Pak? Oke, silakan. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak sekutu baginya. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Oke, terima kasih kepada anak-anak yang sudah membantu Bapak. Jadi, isi kandungan dari surah Al-An'am ayat 162 sampai 163 yang pertama yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkeyakinan bahwa sholatnya, hidupnya, matinya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu isi kandungan yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam. Adakah Tuhan lagi selain Allah? Tidak ada, berarti tidak ada sekutu baginya. Lalu yang ketiga, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia untuk ikhlas dalam berkeyakinan, beribadah, beramal dan menjadi orang pertama dalam kaumnya yang berserah diri kepadanya. Kalau kita sudah ikhlas dalam beribadah, berarti kita sudah ibaratnya tidak ada mengharapkan yang lain. Kalau kita tidak ikhlas, pasti apapun yang kita kerjakan itu terasa berat begitu. Lalu yang keempat, senantiasa beramal soleh dan menjauhkan segala larangan Allah SWT agar selamat di dunia dan di akhirat. Oke, sampai sini paham? Lanjut. Quran surah Al-Bayyinah surah ke-98 ayat 5. Bisa tolong bacakan? Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim.
Nah, terjemahannya lagi nih. Ada yang bisa bantu lagi? Oke, silakan juga. Ya, padahal mereka hanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus dan benar. Oke, terima kasih kepada Bunda dan Febri yang sudah menjawab. Jadi singkatan dari surah Al-Zainah ayat ke-5 surah 298 itu yang pertama, kita diperintahkan untuk beribadah dengan ikhlas. Yang pertama itu. Yang kedua, kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Berarti sehari semalam berapa rakaat tuh? 17 rakaat. Lalu yang ketiga, kita diperintahkan untuk menunaikan zakat. Seperti itu adalah isi kandungan dari surah Al-Zainah ayat ke-5. Nah, di sini ada 3 sebelumnya yang ini sudah paham tentang Al-Zainah. Oke, ada 3 tadi ikhlas, menunaikan sholat 5 waktu dan menunaikan zakat. Oke. Lalu yang selanjutnya ada hadis riwayat Muslim. Bisa tolong Bapak bacakan lagi? Nah, Silakan. dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan akan datang. Beliau bersabda, apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur? Dan tatkala beliau sholat sambil duduk, apabila beliau hendak rukuk maka beliau berdiri kemudian membaca beberapa ayat Al-Qur'an. Oke, jadi disinilah yang kita akui bahwa sebelum rumah sulit kalau kita awal bukan hanya sampai di Mekah, dia itu tetap melaksanakan sholat malam karena dia tahu bahwa apapun yang ada di dalam dirinya, apapun yang diciptakan pada dirinya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau menjawab, apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur? Kalau kita sudah bersyukur, sudah ikhlas menjalankan ibadah, semuanya akan terasa ringan. Walaupun kaki kita bengkak, kita keseleo, semuanya pasti akan dilaksanakan kalau kita sudah ikhlas. Begitu. Lalu menurut pengarang kitab Mundazilus saat ini, ikhlas itu ada 3 derajat. Yang pertama, tidak melihat amal sebagai amal, tidak mencari imbalan dari amal, dan tidak puas terhadap amal. Itu. Lalu yang kedua, malu terhadap amal sambil tetap berusaha. Artinya kita merasa amal kita yang kita tunjukkan kepada Allah itu masih belum layak, kita merasa belum layak. Tetapi kita tetap terus berupaya semaksimal mungkin untuk beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, menurut pengarang kitab Nazilus, derajat yang ketiga itu memurnikan amal. Maksudnya adalah melakukan amal berdasarkan ilmu agama. Apapun ilmu agama yang telah kita dapat, itulah yang kita laksanakan. Misalnya kita sudah mendapatkan tentang hukum ayat ini, berarti kita bisa melaksanakan ayat tersebut. Seperti itu. Itulah dari derajat yang disampaikan oleh kita pada Yunus. Dan di sini jelas. Oke. Jadi selanjutnya Bapak ada kuis nih, ada kuis untuk kamu jawab untuk murid Bapak. Oke.
Di sini ada 3 box yang mana di dalamnya terdapat pertanyaan ataupun cerita. Silakan maju salah satu. Coba. Silakan menangga. Jadi nomor 1, 2, atau 3. Ini nomor 2. 2. Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa Rasulullah tetap sholat keras hingga kakinya bengkak padahal sudah dijamin surga? Kenapa? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, secara singkat sebenarnya bahwa karena Rasulullah itu ikhlas dalam mengerjakan ibadah, meskipun kakinya bengkak, namun jika dia ikhlas maka suatu itu akan menjadi ringan. Betul sekali. Pertanyaan untuk Anda. Ya, itu kan? Coba. Ya. Namanya apa? Hah? Namanya rumahnya guys. Iya Pak. Mereka maju lagi. Boleh. Boleh. Mau apa? Oke. 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 Tuhan selatan ayat 192 sampai 193 membahas tentang apa? Yang pertama ini bahas tentang beribadah lebih ikhlas. Ini yang pertama nih surat. Saya kira kalau Bayyinah Kalau dengan ya. tentang siapa semua soal kita semua hidup hati hanya Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus ikhlas menerimanya. Oke. Jadi terus pertanyaan dulu untuk jadi Quran surah Al-An'am tadi menjelaskan tentang bahwa ibadah kita itu adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dari ketiga dalil dan hadis ini, apakah masih ada pertanyaan? Bismillah, Bapak. Apa? Bismillah. Satunya. Satunya. Sudah salah. Oke. Bukan surah Al-Bayyinah ayat 5 membahas tentang apa? Tadi ya, sampai kita masih keras pada dua waktu yang ketiga menaikkan zakat. Nanti urut dari sini sudah sangat jelas ya dengan pembahasan kita pada hari ini. Oke, kalau sudah jelas, Bapak cukupkan sampai di sini. Kalau lebih Bapak mohon maaf. Sebelumnya silakan kepada Eki ke atas untuk baca doa ulang. Kita lagi pada hari ini bersama Bapak berdoa selesai. Baik, terima kasih atas kontribusi dari anak-anak. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat dan mendapat berkahnya. Bapak akhiri bagi lain topik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya.